Haus, haus. Kamu udah ketemu sama mama kamu. Sekarang kita pergi dari sini. Lepasin saya. Jangan sakiti anak saya. Jangan bawa Alia pergi. Ya Tuhan. Diam kamu. Saya pegang. Aduh. Ya ampun, berat banget sih ini anak. Hati-hati, saya. Mau bukain dulu pintunya. Masukin saya. Kuncinya mana, saya? Kuncinya mana? Kunci. Sayang, cepetan. Berat tau gak sih, Ma? Dorong yang kenceng. Sayang, kita harus cepat kabur dari sini sebelum jin pilihan bawang putih itu tahu kalau dia ada di sini. Ayo. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Maafkan saya. Sudah saya coba, tapi masih tidak bisa berhasil. Mungkin Alia disekap bersama Yasmin, sehingga saya tidak bisa menembusnya. Putri nggak perlu minta maaf. Mungkin benteng yang menghalanginya terlalu kuat. Mudah-mudahan aja Alia nggak apa-apa.
Itu bukannya pekarangan rumah Alia? Heh, Putih! Mulai hari ini, kamu nggak bakalan pernah lagi melihat mama kamu. Saya udah bilang, saya bersumpah akan bikin kalian kapok sepanjang sisa hidup kalian. Simpen ocehan kamu. Nasib mama kamu itu tergantung gimana sikap kamu. Mudah-mudahan iblis-iblis itu nggak ngapa-ngapain Alia. Mulai sekarang masalah kita udah selesai. Jadi nggak bakal ada lagi tuh yang ngerecokin kita. Jadi mulai besok hidup kita ibarat party, dan party. Alia. Alhamdulillah, kamu nggak apa-apa, Al. Kamu dari mana aja? Saya habis nemuin mama. Gimana kondisi mama kamu, Al? Mereka memasung mama seperti orang gila. Mama disiksa. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Kamu masih ingat di mana lokasinya? Di gedung di basement. Mah, aku yakin banget deh. Pasti sekarang si Andre lagi nanya-nanyain bawang putih. Siapa takut? Di depan gudang di basement itu, saya sempat bikin tanda, Andre. Tapi gudang itu di basement kan? Kamu punya bayangan? Dari bunyi-bunyi atau apa aja, kira-kira di mana lokasi bangunan itu? Tapi saya tadi sempat ngerekam di handphone saya, Andre. Ini cuma aspal jalanan. Iya, karena waktu saya mau ngambil gambar itu, repot banget, Andre. Saya takut ketahuan sama mereka. Ini ada persimpangan jalan. Ini kan baru persimpangan. Kita harus tahu arah kemana. Ini ada bangunan pertokoan. Kapan kamu mulai merekam? Begitu saya keluar dari basement. Dari saat kamu mulai merekam sampai ke persimpangan jalan ini, waktunya 17 menit. Berarti berapa kira-kira kecepatan mobil mereka saat itu? Mereka ngebut? Enggak juga, kira-kira 60 sampai 80. Dan sempat berhenti juga karena ada traffic light. Mah, aku yakin deh. Pasti sekarang mereka lagi nyari di mana kita nyembunyiin Yasmin. Biarin aja. Memangnya Jakarta segede telapak tangan. Mama, katanya minuman kayak gitu cuma buat pajangan atau cuma buat tamu. Kok sekarang Mama jadi ikutan minum sih? Sayang, sekarang ini kan kita udah jadi orang kaya. Jadi mama itu harus belajar untuk masuk ke kalangan jet set. 17 menit. Ya Allah, saya nggak nyangka ternyata gedungnya segini banyak. Tadi kamu bilang kamu bikin tanda di gudang itu. Mudah-mudahan kita bisa menemukan lokasinya. Saya masih belum mampu untuk menembus kekuatan yang dipasang oleh dukun mereka. Kasihan Mama. Dia menderita sekali, Putri. Sedangkan kita sama sekali nggak bisa nolongin dia. Memohonlah kepada Allah. Segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, Allah pasti mampu. Udah menjelang subuh. Kita harus istirahat. Enggak, Andre. Saya nggak mau istirahat sebelum mama saya kembali. Tapi gimana caranya kita nemuin dia? Ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Sampai kemarin saya percaya kalau saya udah gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tapi ternyata mama saya masih hidup. Dia belum mati. Ya Allah,
Setelah sekian lama, akhirnya hamba bertemu dengan anak hamba. Tolong ya Allah, jangan pisahkan kami lagi. Kembalikan Alia pada hamba. Ya Allah. Dan sekarang dia pasti lagi kesakitan. Dia menderita ya Allah. Tolong ya Allah. Saya udah capek, saya udah gak kuat lagi. Tolong hamba ya Allah. Tolong hamba. Pilih warnamu, dua yang ada. Dari mana aja kamu, Dre? Nyari tempat ibunya Alia disekap. Kamu itu udah terlalu sibuk mengurusi Alia. Sampai kamu mengabaikan pekerjaan dan kesehatan kamu, Dre. Saya hanya melakukan tugas saya. Kamu melakukan sesuatu yang melebihi tugas kamu, Dre. Kamu udah masuk dalam masalah pribadi. Yang seharusnya kamu tuh udah tahu kalau kamu gak akan pernah mungkin bisa mendapatkan cinta Alia. Dre, jangan hancurin hidup kamu karena cinta yang sebelah pihak. Kamu satu-satunya keluarga yang saya milikin, Dre. Dapat pikiran dari mana kamu kalau misalnya kita tuh bakal terjerumus? Dari pengalaman. Oh, jadi kamu mau minta mama untuk ngembaliin semua yang udah kita dapetin dengan susah payah ke bawang putih, gitu? No way! Ya bukan kayak gitu maksud aku, Mah. Kalau bukan begitu maksud kamu, ngapain juga kamu ngomong, ha? Mama tuh emang senengnya hidup dalam ketegangan terus-menerus. Aduh, kamu nih ngomong apa lagi sih, ah? Kita udah ngedapetin semua yang kita mau. Tapi Mah, bawang putih, jin biarannya dan juga Andre itu nggak bakalan pernah nyerah. Berdasarkan pengalaman, suatu saat pasti ada kemungkinan kalau benteng pertahanan kita bisa ditembus. Terus, mau kamu apa, sayang? Apa? Kita jual semua ini. Jual? Kita ambil semua perhiasan, terus kita masukin ke bank. Terus kita kabur ke luar negeri. Kalau nggak Singapura, ya Australia. Pikiran kamu masuk akal juga, sayang. Bener. Tapi sayang, mama nggak mau ngembalin si Yasmin itu ke bawang putih. Mah, soal Yasmin tuh nggak usah dipikirin. Kita harus segera pergi dari sini. Biar aja dia nggak ada yang ngurusin. Nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum. Kira-kira apa yang bakalan terjadi sama dia? Mungkin dia bakalan mati pelan-pelan. Dan kita bebas nikmatin duit kita di luar negeri. Terus bawang putih tetap di sini, nggak punya duit, nggak punya papa, dan nggak punya mama. Mereka boleh mimpi mau kabur, tapi saya bersumpah nggak akan ngebiarin mimpi mereka jadi kenyataan, Putri. Maaf, mau apa lagi kamu kesini? Saya mau ketemu sama Andre. Mulai sekarang, saya mohon kamu jangan ganggu dia lagi. Setiap kali kamu ada masalah, kamu selalu mencari dia. Ya, karena dia adalah pengacara saya. Kamu tahu akibatnya? Dia meninggalkan kantor dan pekerjaannya. Dan kamu bisa bayangin berapa kerugian dia. Kalau masalahnya soal pembayaran, nanti bisa diatur. Begitu semua masalah saya selesai, semua akan saya bayar dan kerugiannya akan saya ganti. Andre tidak akan menerima 1 sen pun dari kamu. Kamu tahu kenapa? Karena Andre mencintai kamu. Dan kalau kamu tidak mencintai dia,
Tolong, jauhi dia. Kalau tidak, kamu benar-benar egois. Kamu udah menyakiti hati dia. Andre satu-satunya keluarga saya, dan saya tidak mau dia terluka. Permisi, Kak. Kak Irma ngomong apa barusan ke Alia? Saya minta dia untuk tidak ganggu kamu lagi. Sekarang saya minta Kak Irma jangan ganggu dia. Alia! Al, Kak Irma salah sangka. Saya lagi suka sama satu orang cewek. Tapi dia nggak setuju, karena dia udah punya calon untuk saya. Nah, dia kirain cewek saya itu kamu. Makanya tadi dia ngomong gak enak sama kamu. Belakangan ini, dia selalu maksa saya untuk tinggal di rumahnya. Supaya dia bisa terus memonitor saya dan bisa menemukan saya dengan calon pilihannya. Tapi saya nggak mau. Saya kabur dari rumah. Tapi nggak ada salahnya kan? Kamu ketemu sama calon yang pengen dia kenalin ke kamu. Saya nggak mau Kak Irma terus-terusan maksain kehendaknya ke saya. Karena saya punya pilihan. Dan saya harap kamu nggak ngebelain dia, Al. Oke. Ada apa kamu pagi-pagi kesini? Putri Cahaya nguping rencana Rika dan Siska. Apa rencana mereka? Mereka berencana mau jual perhiasan-perhiasan yang udah mereka rampas, terus mereka mau kabur ke luar negeri. Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus mencegah rencana mereka membawa kabur berlian-berlian itu. Dengan cara apapun juga, kita harus mencegah perbuatan mereka. Karena berlian itu adalah kunci kelemahan mereka. Kalau kita berhasil membawa berlian itu kembali, kita bisa bernegosiasi dengan Rika untuk membebaskan mama kamu, Al. Berlian itu emang mahal, tapi tetap kecil harganya dibandingin dengan apa yang udah mereka rampas. Dari apa yang dulu kamu ceritakan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa berlian-berlian itu memiliki nilai tersendiri buat Rika. Dia begitu iri dengan kebahagiaan mama kamu sehingga dia terobsesi untuk memiliki koleksi kesayangan mama kamu itu. Dari semua yang kita miliki, sayang, ini yang paling tinggi nilainya di batin Mama. Mama tuh ngiri banget ngeliat si Yasmin punya berlian seperti ini nih. Mah, bawang putih itu nggak bakalan tinggal diem. Dia itu pasti bakalan usaha buat ngedapetin seluruh simpenan mamanya lagi. Alah, dia itu bisa apa sih, sayang? Si Yasmin itu kan ada di tangan kita. Jadi dia pastinya tuh nggak berani macem-macem lagi. Mah, gimana kalau dia pakai jin piaraannya? Sayang, kamu itu kayak baru kenal Mama aja ya. Mah, Mama mau masukin berlian itu ke dalam payung. Mah, Mama pikir jin piaraannya bawang putih itu bego apa? Sayang, Mama tuh banyak belajar ya dari Oma Berta. Nggak kayak kamu, berantem lu. Kamu tahu nggak? Ini payung ini adalah payung khusus. Gagangnya ini dilapisi oleh karbon. Jadi nggak bakal bisa ditembus oleh sinar X maupun oleh kekuatan gaib jin piaraan si putih brengsek itu. Ojek, Bu. Ya. Hei, Putih. Pilih warnamu, dua yang ada. Kalau kamu masih berani macam-macam sama saya bisa bergerak yang enggak sama kamu ya. Hei, kamu tuh terlalu amatir untuk main kayu sama saya. Dengar baik-baik ya. Kalau kamu mau mama kamu itu saben menit saya siksa, silakan. Tapi kalau enggak, jangan bertingkah yang aneh-aneh ya. Ngerti nggak? Iya. Iya apa? Iya apa? Ha?
Iya, saya ngerti. Yang kenceng saya nggak denger, tolol. Iya, saya ngerti. Dia tahu kita mata-matain dia, Andre. Dan dia ngancam dia mau menganiaya Mama. Iya, saya juga dengar barusan. Dari mana dia tahu, Andre? Sulit bagi saya untuk menemukan jawabannya, Al. Dia benar-benar bajingan profesional. Cara berpikir dan tindakannya udah jauh di luar jangkauan akal sehat. Mereka pasti udah ngambil berlian-berlian itu di bank. Kalau enggak, ngapain mereka ke sana? Putri. Tidak ada tanda-tanda mereka sudah mengambil berlian itu. Aneh. Menurut Alia, Putri udah mendengar mereka mau kabur. Iya. Siapa tahu Rika dan Siska udah mesen tiket untuk kabur ke luar negeri. Kita cek ke biro perjalanan. Kita nggak usah ngecek. Makan waktu, biar karyawan yang ngerjain. Mbak, tolong cek semua biro perjalanan apakah ada nama Rika Sumanto dan Siska. Terus cek juga mereka pakai maskapai penerbangan apa dan kemana tujuannya, ya. Iya, makasih. Sayang, ide kamu untuk pergi ke luar negeri itu benar-benar luar biasa banget. Saking sibuknya Mama ngatur strategi, Mama sampai nggak kepikiran, sampai lupa kalau sebenarnya untuk urusan penjualan rumah dan aset-aset yang lainnya itu bisa diurus oleh Pak Mustafa. Kita jadi tinggal terima beresnya aja. Woo! Ya. Sudah dapat, Bu. Mereka booking lewat Sunshine Travel untuk berangkat ke Swiss malam ini. Malam ini? Pakai penerbangan apa? Ini detail maskapai, jadwal, dan nomor penerbangannya. Oke, makasih. Saya yakin berliannya pasti udah di tangan mereka, Andre. Tapi Putri bilang nggak ada tanda-tanda kalau mereka membawa berlian itu, Al. Siapa tahu aja dia nyuruh orang lain atau bahkan dukunnya untuk bawa keluar dari bank. Gue bener-bener gak nyangka. Gue memang udah tahu kalau mereka emang bukan manusia. Tapi gue gak nyangka kalau mereka bener-bener busuk lebih daripada iblis. Apa yang selama ini nggak lo bayangin adalah kenyataan, Fer. Dan gue lebih gak nyangka, ternyata mamanya Alia tuh masih hidup dan disekap sama mereka. Lucunya, mereka malah mencoba untuk kabur ke luar negeri. Kasihan Alia. Pada saat dia merasa tertekan, gue malah gak bisa bantuin dia. Ini semua gara-gara gue, Im. Sikap gue, perbuatan gue, membuat dia lebih gak percaya lagi sama gue. Lo jangan putus asa dulu, Fer. Gue yakin banget Bawang Putih itu mau maafin lo. Kalau lo bisa ambil semua perhiasan yang ada di tangan Rika. Gimana caranya, Andre? Salah satu klien saya yang perkaranya dulu saya menangkan adalah seorang pedagang permata yang terkenal. Kalau namanya disebut, peminat permata pasti langsung tahu. Maksud kamu Harun Al-Rashid? Iya, benar. Saya akan minta bantuan dia. Saya akan minta dia untuk pura-pura membeli perhiasan itu ke Rika. Sayang, kamu bawa seperlunya aja ya. Terus nanti pakaiannya biar kita beli di Paris aja. Sayang, kamu Mama ajak ngobrol kok nggak dijawab. Kamu nih kenapa sih tadi girangnya minta ampun? Marah sama Mama, ya? Enggak, Ma. Cuman tiba-tiba aku ngerasa takut aja. Takut? Aduh sayang, takut apa? Ha? Takut sama si cecunguk Andre itu dan si Bawang Putih brengsek, iya? Bukan, aku takut berlian itu nggak lolos di pemeriksaan bea cukai. Terus ntar kita malah dituduh sebagai penyelundup lagi. Sayang, kamu tuh pasti dari telepon biru. Halo? Halo, dengan Ibu Rika? Iya, betul. Dengan siapa ya ini ya? Saya Harun Al-Rashid, Bu. Harun Al-Rashid. Begini, Bu Rika. Saya berminat untuk membeli berlian Bu Rika. Berlian? Ibu nggak usah kaget dan jangan curiga, Bu. Karena transaksi berlian itu sangat kecil sekali, Bu. Kalau Ibu berubah pikiran, Ibu boleh hubungi nomor HP saya. Iya, berapa Pak? 08. Ya,
Pak Harun, kalau boleh saya tahu kenapa juga Bapak tertarik untuk membeli berlian dari saya ya Pak? Masalahnya begini, Bu. Langganan lama saya datang dari Amsterdam untuk mengambil pesanannya. Dan dia datang lebih cepat daripada perjanjian kita. Dan lebih repotnya lagi, dia itu cuma berapa hari di sini. Saya betul-betul kelimpungan, Bu. Dia itu klien saya dan selalu minta yang terbaik. Dan ini, Bu. Dia itu berani membayar berapa saja. Dan dengan mata uang apa saja yang Ibu minta. Atau dengan transfer bank barangkali? Gini deh Pak Harun, kalau gitu kasih saya waktu ya Pak. Nanti Bapak saya hubungin lagi. Oke, Bu Rika. Terima kasih. Ada apaan sih, Ma? Sayang, ada yang mau beli perhiasan Mama. Dia mau bayar berapa aja dengan mata uang apa aja. Dan dia bersedia pembayarannya lewat transfer ke rekening kita. Mama percaya sama dia? Oh, dia amat sangat bisa dipercaya. Dia pedagang berlian paling besar di Indonesia. Bahkan namanya beken di mancanegara. Kalau gitu, terima kasih ya Pak Farid ya. Dia bilang apa, Ma? Dia bilang apa? Sayang, ternyata Pak Farid Mustafa itu pengagum beratnya Pak Harun Al-Rasyid. Jadi Pak Harun itu adalah pedagang berlian terbesar di Indonesia dan reputasinya internasional. Pak Harun, terima kasih. Selamat siang. Rika janjian mau ketemuan sama Pak Harun Al-Rasyid 1 jam lagi di Hotel Sheraton Bandara. Fer, lo siap-siap. Mereka naik taksi ke arah lo. Taksi. Taksi biru. Nomor polisinya? B234BU. Oke, thank you. Oke. Mereka sedang kemari. Hei, turun! Buka pintunya! Cepat! Buka sih, cepat! Buka! Cepat! Serahkan tasnya! Kalau nggak, aku bunuh! Enggak! Mam! Ma! Sekarang kita habis, Ma. Kita udah gak punya apa-apa. Sekarang berlian udah diambil. Paspor sama tiket juga udah diambil. Sayang, tenang, sayang, tenang. Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga terhadap berbagai kemungkinan. Makin lama kayaknya aku makin gak ada apa-apanya deh dibanding Mama. Ah sayang, itu cuma masalah jam terbang aja kok. Pilih warnamu, dua yang ada. Pasti Pak Harun. Iya, Ibu Rika. Iya, betul. Waduh, saya terima kasih sekali karena Ibu mau membantu saya. Kalau Ibu menolak menjualnya, mungkin saya bingung menghadapi klien saya. Silakan duduk, Bu Rika. Terima kasih. Gini Bu ya, Ibu tidak akan rugi karena saya sudah berjanji mau membayar berapa saja. Ya karena saya kan orangnya nggak serakah ya Pak Harun ya. Jadi cukup bayar 2 kali lipat dari harga pasar. Deal. Kalau begitu, boleh saya cek berlian-berliannya. Oh iya tentu. Ini. Sebentar ya. Ini Pak silakan.
Apa-apaan ini? Apanya yang apa-apaan? Anda mau mempermainkan saya? Pak, siapa yang mempermainkan Bapak? Bu Rika, berlian itu sudah bagian dari kehidupan saya. Jadi saya tahu persis mana berlian yang asli, mana berlian yang palsu. Berlian ini palsu semua. Saya yakin Anda tidak mau main-main dengan saya. Saya rasa ada yang menukar-nukar berlian ibu ini dengan berlian yang palsu. Nggak mungkin, Pak. Ini bener-bener nggak mungkin. Pasti kaca pembesar Bapak itu yang udah rusak. Nggak mungkin banget berlian saya ditukar sama orang, Pak. Soalnya saya simpannya hati-hati. Nggak ada orang yang tahu. Cukup. Saya sudah mulai muak dengan Anda. Anda membuang waktu saya. Saya sudah janji dengan klien saya, ternyata Anda datang ke sini hanya untuk membohongi saya. Saya mau lapor ke polisi karena Anda menawarkan berlian palsu. Pak, maaf, jangan. Mungkin mama saya lagi bingung. Ya udah, kita mau segera pergi. Yuk, Ma. Mama nggak usah dibuang aja, itu kan palsu. Yuk, Mama udah biarin aja. Saya, tunggu. Ini bener-bener aneh banget. Mama yakin banget ada orang yang mau ngerjain Mama. Mama harus cari tahu siapa yang kerok semua ini. Mama mau nuduh siapa? Bawang putih. Bawang putih itu nggak tahu apa-apa, Ma. Pasti yang ngerjain orang-orang suruhannya dia. Dan mereka juga nggak dapet apa-apa, kan? Sayang, tapi Mama yakin banget kalau si Harun Jerapah itu bohong sama Mama. Ma, orang seterkenal dia mana mungkin sih bohong? Siapa yang terkenal? Loh, Mama sendiri kan yang cerita. Si Farid Mustafa itu bilang sama Mama kalau Harun itu orang yang terkenal. Farid Mustafa? Dia yang nyaranin supaya berlian Mama ditaruh di bank. Sayang, jangan-jangan dia sendiri yang ada main. Udah jam segini belum ada kabar lagi. Terima kasih, Putri. Terima kasih. Sekarang, kamu boleh merasa lega. Semua hasil kerja keras papa kamu dan perhiasan mama kamu udah kembali sekarang. Tapi ini semua nggak ada artinya dibandingkan dengan penderitaan Mama. Saya mau nuker ini ke Rika dengan kebebasan Mama. Putri, untuk sementara saya titip ini sama Putri ya. Kamu mau kemana? Alia, tunggu. Kamu mau kemana? Sorry, Ndre. Nanti saya jelasin ya. Tapi kamu bisa jelasin sekarang, kan? Saya nggak ada waktu, Ndre. Alia. Saya mau bicara dengan kamu. Mau apa lagi kamu? Saya memang melakukan kesalahan terhadap kamu. Saya menyesal atas kebodohan saya. Saya minta maaf. Saya rasa kesadaran kamu datangnya sangat terlambat. Andre! Mau apa lagi lo? Gue mau minta tolong sama lo. Minta tolong? Minta tolong apa? Bukannya lo benci sama gue gara-gara lo nuduh gue mukul lo dari belakang? Dre, lo boleh marah sama gue. Karena lo memang pantas untuk marahin gue. Dan gue memang udah melakukan kesalahan yang gak bisa dimaafin. Gue terlalu gampang kemakan fitnah. Tapi gue datang ke sini untuk menebus kesalahan gue, Andre. Fer, apa yang akan gue katakan nggak ada bedanya sama yang barusan dibilang sama Alia ke lo. Kesadaran lo datangnya sangat terlambat, Fer. Andre, kenapa lo nggak ngasih kesempatan ke gue untuk membuktikan kalau gue bener-bener minta maaf sama lo? Lo datang ke sini sebenarnya bukan meminta maaf sama gue.
Tapi lo kesini justru minta dukungan gue supaya lo bisa baikan sama Alia. Fer, setahu gue, Alia udah nggak suka sama lo. Kalau dia udah nggak suka sama lo, berarti dia memang udah nggak suka. Setahu gue, dia nggak berani melangkah lebih jauh untuk ngadepin lo, Fer. Alia memang membutuhkan sahabat setia seperti lo. Dre, lo masih inget nggak? Dulu lo pernah ke rumah gua dan bilang ke gua kalau gua satu-satunya orang yang dicintain sama Bawang Putih. Dan lo bilang ke gua kalau gua jangan pernah meninggalkan dia dan harus memberikan dukungan kepada dia. Tapi kenapa semuanya berubah? Lo tahu kan, Dre? Dari dulu sampai sekarang gua mencintai Alia. Nggak ada orang lain selain Alia yang bisa mengisi hati gua, Dre. Buat apa lo ngomong kayak gini ke gua, Fer? Karena cuma lo doang yang bisa bantuin gua. Cuma lo doang yang bisa nyampein perasaan gua ke dia. Cuma lo doang yang dipercaya sama dia. Please, Dre, bantuin gua. Oke, gua akan coba bantu lo. Tapi gua nggak janji kalau semua ini bisa berhasil. Pilih warnamu, dua yang ada. Si Farid Mustafa itu mengakui kalau berlian barusan itu memang palsu, tapi berlian kita yang sebelumnya yang dulu itu asli. Brengsek, mana dia pakai acara sumpah-sumpah segala lagi demi arwah nenek moyang saya nggak pernah menukar berlian Ibu Rika. Mau percaya sama sumpahnya? Ya, feeling mama sih bilang begitu. Ngapain lo di sini? Heh, Putih, kurang ajar kamu ya. Kok bisa-bisanya kamu masuk ke rumah saya, ha? Pasti dibantuin sama jin piaraannya. Rumah kalian memang mewah. Tapi hanya dengan 5.000 perak saya bisa menduplikat kunci rumah kalian. Baru kali ini ada tikus datang sendiri masuk perangkap. Kalau saja dia tahu kehidupan dia akan berakhir dalam perangkap di rumah ini, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti ini. Tapi mah, siapa tahu dia punya rencana lain. Mungkin aja dia cuma dijadiin umpan. Sayang, kita lihat aja nanti. Sekarang umpan ini kita jadikan umpan untuk memancing siapa aktor di belakang layar dan apa maksudnya. Mensyukuri segala apa yang kita dapatkan adalah menjaga hati dengan sifat kemakmuran dan kebaikan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh dan akan tebarkan cinta